kali kita berteman, Olive? Bukan deh kayaknya ya. Oh bukan ya. Bahkan- Kenal dan berapa lama sudah berteman? Aku ingat Kita. banget. Aku ingat Kita. banget. Kalau dari aku, impact-nya itu kurang lebih seperti yang Olive bilang juga. Tapi mungkin yang lebih aku tekankan itu memang betul sih, umur-umur kita sekolah, kuliah itu penting untuk kita menempatkan diri di lingkungan yang tepat gitu, karena Itu kayak menentukan jati diri kita. betul masa-masa itu kan kita growth kan, bertumbuh kan. Growth secara mental lah ya, Iya, bukan jadi growth yang kalau kamu tidak disupport dengan lingkungan yang baik, which is itu teman-teman di sekitar kamu mungkin pribadi kamu tidak akan bertumbuh menjadi pribadi yang mungkin seperti yang kamu inginkan gitu loh. Dengan mungkin aku berteman sama teman-teman aku yang mungkin bisa mensupport aku di dalam sisi mental misalkan, terus humor aku itu loh, maksudnya cara aku bisa berinteraksi sama teman-teman aku agar bisa lebih mencair gitu, nggak kaku. Terus mungkin tipikal teman yang agak tegas, jadi biar aku nggak nge terus iyain terus gitu. Terus macam-macam lah. Tapi hal yang penting ya sebelum kalian memilih pertemanan Asik. Kita harus menentukan ya sih kayak tujuan kita tuh nanti, misalkan kita tuh nanti tuh mau jadi orang yang seperti apa. Ketika kamu sudah menentukan ingin jadi orang seperti apa, berarti dari mulai situ sudah bisa menentukan, oh berarti aku harus mencari teman yang misalkan bisa saling support, yang misalkan sportif, saling istilahnya bisa bertukar pikiran. Betul. Karena misalkan nih kita nggak punya nih, kayak nggak punya, nggak tahu nanti mau jadi apa. Ya udah pasti nyari temen yang fun aja gitu loh, yang misalkan yang cuma buat have fun. Iya. Tapi sepadan itu penting juga nggak sih? Kita nggak ngomongin pasangan, tapi pertemanan tuh menurut aku juga harus penting. Karena kalau misalkan kita tidak di level yang kurang lebih sama tuh kayaknya agak nggak nyambung nggak sih? Iya, mungkin kalau sepadan tuh dalam artian mungkin isi dari pembahasan ya. Ketika misalkan kita bahas ini, jokesnya ini, yang itu nggak tahu jokesnya itu, gitu kan. Betul. Tapi bukan berarti kita pilih-pilih teman Pilih-pilih juga ya. bukan. Karena pertemanan itu seperti lingkaran, guys. Ada lingkar dalam, lingkar luar, kayak jalan tol. Kayak tambang site gitu ya. Lingkar satu, lingkar dua. Ada misalkan nih yang teman deket yang benar-benar kental gitu kan. Ada yang misalkan cuma tanya-tanya kabar tapi nggak pernah kumpul. Ada yang sampai cerita sampai nangis-nangis. Ada juga yang teman yang misalkan cuma buat senang doang nih, kita main kesini yuk, ayo gitu. Ya ada yang seperti itu. Support kita macam-macam ya, beda dari sisi mental, kegiatan belajar, kuliah juga sama suportif, organisasi. Yes. Tapi kita walaupun teman, kita nggak selalu nempel ya. Misalkan kamu ikut organisasi apa, aku ikut kamu. Bedanya kita beda organisasi. Kita beda jauh organisasi. Kalau Olive organisasi apa dulu? Saya dulu penyiar radio, pasti nggak percaya dulu. Coba. Saya penyiar radio. Ini dulu dong, intro dulu dong. Dulu orang-orang tuh lihat, apalagi aku ya pasti ada dialek apa tuh nggak percaya kalau aku penyiar radio. Padahal kalau aku lagi siaran radio, aku bisa switch suara. Langsung. Tanya nih cantikan nih, dia nggak percaya kalau itu suara aku. Terus tiba-tiba habis jadi penyiar radio langsung ngapak lagi. Saya bisa ganti-ganti emang. Memang begitu memang. Jadi dia dulu UKM-nya apa sih? Radio ya. Radio. Di radio. Hey guys. Saya Dulu dulu suka radio. Iya, suka paling favorit tuh acara malam minggu gini nih. Acara yang sendu-sendu. Ada Ada yang suka curhat. Aku lagi suka sama orang gitu. Kadang tuh kayak juga nanggepinnya, oh iya, kalau namanya suka tuh nggak ada yang larang kan. Iya. Itu senang banget dulu tuh. Terus kan karena kita juga UKM-nya sebelahan kan radio di pojok, Paraga di sebelah pojok situ. Jadi kalau misalkan kita ada di jadwal yang sama, kadang kita ketemu. Iya, kita makan, ngobrol-ngobrol. Tapi memang kita tidak selalu nempel sih. Cuma justru teman pertemanan yang baik itu bukan independen banget ya, tapi kadang ada yang teman yang harus kemana-mana bareng sama, misalkan nih dikelompokin, beda kelompok terus maksa jadi satu kelompok gitu. Itu juga menurutku nggak sehat. Yes. Gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan
dia di kelompok di sebelah sana, saya di kelompok di sebelah sini. Dia mendapatkan apa dari kelompok Betul sana, sekali, itu saya kita mendapatkan lakukan. apa yang di kelompok sebelah sana. Kemudian waktu kita bertemu kita sharing. Betul itu yang kita lakukan sih Yes. selama ini. Nah, oke. Menurut Olive nih, Asik dan Jiji, lebih baik Lebih baik di sini. rumah kita sendiri, Yes. kualitas atau kuantitas? Kualitas. Kualitas. Tapi memang ya sih semakin kesini sih, menurut Ya. aku juga untuk maintenance. Maintenance. Kata orang, aku tuh pernah dengar ya di salah satu podcast, dia itu memilih untuk nggak punya teman sama sekali di Jakarta karena dia nggak mau direpotkan dengan usaha untuk maintenance pertemanan gitu loh. Kayak menurut dia tuh ribet gitu loh. Ya, tapi sebagai manusia kita diciptakan tuh manusia Sosial. Jadi Iya, makhluk sosial. iya, makhluk sosial. Jadi seberapapun kita kuat untuk tidak punya teman, pasti itu ada titik di mana kita merasa sendiri. Jadi tuh jangan takut misalnya tuh repot karena teman. Nah ini Olive banget nih kayak gini. Iya, Sama. jangan takut kita tuh repot sama teman, karena misalkan dia sekalipun nih teman kalian cuma manfaatin kalian, misalnya aku nggak bilang aku manfaatin aku, nggak, dia nggak pernah manfaatin aku. Sekarang aja aku manfaatin dia. Kan kita memang hubungan memanfaatkan, transaksional. Mutualisme ya, Iya. kita simbios mutualisme. Iyalah. Jangan takut teman itu terlalu merepotkan, tapi karena aku yakin suatu saat tuh kita bakal ngerepotin dia juga. Enggak lah, karena kan kita tuh berdasarkan apa yang diajarkan ya oleh agama ya sana. Balik lagi ya, kasihilah musuhmu. Iya sih. Kasihilah musuhmu. Ya. Ya, jadi ya gitulah. Oke. Mungkin buat orang yang ini, orang yang apa tadi kamu bilang yang memilih untuk tidak berteman, mungkin dia juga lebih suka ya, lebih Iya, mungkin itu lebih preferensi dia sih ya, pilihan dia. Ya mungkin dia sudah punya sosok atau mungkin dia pernah dikecewakan oleh teman kali. Iya juga sih. Cuma dia memang sebenarnya benar kata Olive, karena kita makhluk sosial, pasti ada suatu saatnya kita membutuhkan orang. titik. Kita tidak tahu di saat mana kita butuh. Jadi selagi bisa kita harus menjalin relasi sebanyak-banyak. Mungkin tidak selalu harus sedekat misalkan sahabat gitu, tapi ya misalkan tetangga saja gitu. Yang penting kan harus jaga relasi, say hi, terus gimana caranya biar bisa bangun hubungan yang baik. Ya itu kan ya gitu. Oke, sepertinya sudah ini ya di ujung acara sih. Mungkin Udah di segini akhir doang. cuy. Udah lama juga cuy. Oh, iya. Mungkin Tadi bilangnya 10 menit loh. Jadi bayaran saya dinaikin ya 3 kali lipat ya. Oke. Nanti 3 ini deh GB. Oh iya. GB Coffee. Iya. Di akhir ini nih Lip, ada yang kamu mau tekankan nggak dari semua pembicaraan kita di 30 menit ini? Pesan-pesan. Iya sih. Pesan-pesan. Kapan lagi kamu memberikan Pesan-pesan untuk yang layak? ada yang mungkin sedang mencari jati diri. Tapi mungkin anak-anak sekarang mungkin apa sih jati diri itu gitu. Aduh, itu bisa topik Sorry lagi ya. ya. Tapi mungkin anak-anak sekarang emang jati diri apaan sih? Aku udah nemu jati diri aku. Jati diri aku dalam jadi wanita cantik gitu. Bisa. Tapi nggak, jati diri itu adalah kepribadian kalian. Bagaimana kalian menjadi orang yang stabil dalam artian itu ketika menghadapi masalah kalian tidak akan misalkan menjadi langsung berubah atau misalkan langsung menghindar, langsung bersembunyi, menyendiri gitu. Jati diri itu mungkin ya ditentukan dan dibentuk tuh waktu-waktu masa-masa remaja, masa-masa berteman dengan banyak-banyaknya. Karena kenapa pada masa itu? Karena tadi yang bilang kalian masih punya banyak waktu. Nah, di banyak waktu itu kalian mau isi apa wadah kalian itu? Masih punya banyak waktu untuk kayak trial and error. Iya. Jadi kayak kamu tapi aku ngomong ya, aku juga pernah ketemu sama pergaulan yang salah. Maksud itu lingkungan yang mungkin ternyata aku baru sadar ini tidak mendukung aku dan support aku. Iya. Dan Nah, itu untungnya aku masa-masa. dan aku untungnya bisa keluar. Nah,
belajar nih, maksudnya kan artinya memang memanfaatkan, maksudnya kamu tahu kamu di periode yang apa ya, maksudnya tepat untuk eksplor sebanyak mungkin. Dan aku baru sadar sekarang loh koneksi sebenarnya. gitu. Baru sadar sekarang loh aku kayak misalkan oh iya berarti zaman dulu itu kita tuh lagi bener-bener nyari apa relasi yang kita cari, misalkan nih kita mau cari hal yang seperti ini, kemudian kita menemukan hal yang wah ini bukan kayaknya nih, kita harus berani untuk cut ini. Iya, Tapi betul. cut bukan arti dalam aku benci kamu, aku Enggak, tidak mau ingin berteman. lu jangan drama dong Li. Bukan yang seperti itu ya, maksudnya kayak oh ya udah cuma sekedar tahu ternyata dia begini. Mungkin kita tidak bisa sudah bisa mau menolak lah misalkan diajak lagi gitu. Kita harus berani seperti itu kalau misalkan itu tidak dalam norma-norma yang kita inginkan. Iya betul. Kayak misalkan aku mau pertemanan yang bisa dengerin aku cerita, bisa ngasih solusi yang baik gitu kan, bisa aku menjadikan misalkan nih bisa menjadikan aku tuh masa-masa kuliah ini aku juga bisa nih akademiknya tuh ngikutin gitu loh. Kan berarti kan juga harus cari temen gue yang support, istilahnya tuh yang bukan nggak usah yang pintar banget tapi yang misalkan rajin lah, misalkan harus cari-cari teman yang seperti itu. Sama lah ketika misalkan kalian tuh tertarik sama misalkan apa ya suatu topik kayak apa sih trading ya misalnya kalau kita anak ekonomi ya, silakan kamu cari koneksi-koneksi yang berhubungan sama itu. Iya trading misalkan oh si ini suka trading juga, dia lebih pengalaman, aku temenan ngobrol nanti kan lama-lama ada bonding juga. Atau pertemanan bisa di mana aja yang tadi kamu bilang ya Chan ya. Bisa dan ketemu tanpa terduga gitu. Iya, ketemu tanpa terduga. Kadang kan kita nggak menyangka nih karakter dia tuh seperti apa, tapi setelah kita menjalani wah karakternya ternyata masuk juga nih di kita dan misalkan bisa memberikan hal-hal yang positif ya kenapa tidak. Karena itu sangat menentukan di umur-umur kita. Ya umur-umur kayak kita ini aja nih umur 20, 25 gitu. Kita sudah akhirnya menerima, maksudnya apa ya, menyadari gitu. Menyadari apa yang kita butuhkan. Dan apa aja yang mungkin ya udah kita nggak perlu pertahankan gitu loh. Iya, betul sih, hubungan-hubungan yang menurut kita membuang waktu, membuang tenaga. Iya. Ya udah menguras mental juga, menguras emosi. Kadang tuh hal-hal kayak gitu untuk umur-umur begini ya, karena tadi aku bilang umur-umur kita tuh kayak waktu udah nggak ada, jadi mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin udah kita nggak pikirin lagi ya untuk pertemanan yang seperti itu. Dan seharusnya dieksplor di umur-umur di usia-usia saat-saat masih kuliah atau SMA itu sih. Kadang tuh yang buat anak-anak rantau tuh kadang tuh wah kayak kesempatan nih bebas nih bisa kemana aja. Tapi oh tidak, kesempatan itu tidak datang dua kali. Harus ditentukan dengan benar apa sih yang mau kalian cari. Oke. Luar biasa loh Olive. Dan aku saat ini menyadari betul loh, menyadari betul. Betapa beruntungnya saya cuma lahir di kota kecil, kemudian saya bisa melangkah ke kota yang lebih besar tapi punya bekal. Merasa nggak kamu setelah tinggal sendiri itu kamu merasa punya bekal, kayak bekalnya tuh oh iya punya norma-norma sendiri aja. Oh hal itu tidak baik, itu bekal loh. Ada apa ya sebenarnya hal yang kita bawa gitu. Sebenarnya itu tertanam dulu ya di dalam diri kita, sehingga misalkan kalau misalkan kita udah terlanjur nyemplung di salah satu circle gitu, kita mau keluar itu kita mampu gitu loh. Karena maksudnya kita nggak ngikut arus gitu loh. Kayak kamu bener nggak ngikut arus. Sama satu lagi sih, ketika kadang tuh apa ya, aku nggak tahu ya, mungkin masih ada bully nggak ya kalau misalkan zaman sekarang? Masih kan bukannya lebih parah ya? Masih ya. Jadi tuh kadang tuh kan ada anak yang misalkan mungkin bukan dibully, mungkin dikucilkan atau misalkan tidak punya teman nih, nggak punya teman kayak gini dulu. Untung dia diselamatkan. Kayak domba yang hilang ya? Kayak domba yang hilang diselamatkan. Karena ketika kamu bayangin ketika kamu sendirian nih, untungnya Cantika mengambil langkah yang tepat untuk mencari teman. Iya, sekarang sejak awal pun saya tuh kayaknya agak picky ya. Kayak lihat Olive aja tuh, anak nakal nggak mau berteman gitu. Tapi kan saya menemukan, saya terbuka gitu. Ternyata nih anak nih kayaknya kalau diajak diskusi oke juga di mata kuliah nih. Akhirnya dari situ oke. Semua tuh awalnya tuh dari adanya keuntungan. Iya, keuntungan semata. Tapi itu tadi aku bilang, oh ya misalkan kayak Cantika nih tidak mengambil keputusan untuk berteman. Kemudian misalkan nih dia dikucilkan teman-temannya, nggak punya teman, benar-benar misalkan sendirian.
Terus kayak misalkan ketika berkelompok pun dia nggak diajak berdiskusi. Betul banget. Misal kemudian kan itu tuh menurut aku tuh kayak satu masalah yang ditumpuk satu. Kemudian nih misalkan kemudian di lingkungan lain lagi dibully, misalkan nih apa sih anak ansos gak punya temen, freak lah misalkan freak gitu lah. Lu tumpuk lagi satu, misalkan di keluarga ada masalah apa lagi, tumpuk lagi satu. Nah masalah-masalah itu mungkin kita nggak tahu nih orang luar ini anak punya masalah, tapi kita tuh karena anak ansos nggak mau temenan sama dia tuh kayak semakin menjauhi, sedangkan dia yang merasakan tuh punya masalah yang ditumpuk. Nah ketika dia nggak tahu mau kemana bercerita karena nggak punya teman, Dia mencari, misalkan dia salah satunya tuh misalkan punya kenalan yang misalkan dia tuh kayaknya dia bisa diajak cerita. Misalnya nih Sandika memikirkan hal itu karena misalkan dia teman-teman sekitarnya kok dia baik ya sama orang, aku mau coba temenan sama dia, tapi kayak masih tertutup, cuman ngobrol seadanya, tapi itu sebenarnya dalam hatinya dia tuh pengen tuh temenan sama dia. Nah itu tergantung respon sama orang yang misalkan kamu pengen kenal. Ketika aku responnya kayak menyambut baik, maka satu orang terselamatkan. Benar Enggak? sekali. Tapi ketika kita memilih untuk tidak menyambutnya, bisa jadi satu orang ini apa ya? Jadi dia tidak punya tempat, akhirnya dia mencari pelarian lain gitu. Pelarian lain, dan takutnya itu dia mencari pelarian yang salah. Jadi pesannya itu adalah ketika kita punya temen yang misalkan membutuhkan, entahlah itu misalkan cuma pengen didengerin atau misalkan cuma pengen dijelasin materi nih kalau anak sekolah, atau misalkan cuma tanya apa, bantulah gitu loh. Jangan cuekin karena misalkan dia freak, dia aneh, dia apa, jangan. Itu karena menurutku zaman sekarang apalagi ya mentalnya mungkin udah beda sama anak-anak zaman kita dulu. Itu tuh bisa mempengaruhi si anak gitu loh. Maksudnya tuh iya loh, pengaruh tahu. Iya. Aku lagi bayangin aku sebagai anak. Iya kan? Iya. Coba bayangin kalau misalkan kayak anaknya tuh misalkan anaknya enggak, aku lagi bayangin kamu lagi sharing ke bunda-bunda. Iya bunda gitu, bunda, jadi jangan biarkan si kecil. Tapi itu ngaruh. Jadi buat teman-teman yang inilah, maksudnya ketika ada temen yang misalkan butuh bantuan, misalkan butuh bantuannya materi, mungkin kita nggak bisa ya misalkan langsung percaya gitu ya. Tapi setidaknya tuh kita misalkan bisa kamu ada masalah apa gitu tuh, ya udah gitu loh. Itu menurutku sudah sedikit membantu. Cobalah dulu untuk ngerespon. Respon dulu memberikan apa yang dibutuhkan gitu. Iya, respon sih. Jadi mereka tuh sebenarnya cuma butuh didengerin. Jadi tuh dengan kita merespon sedikit aja tuh bisa menyelamatkan domba yang hilang. Terima kasih ya sudah menyelamatkan. Itu super sekali loh. Ini 4 GB GB dong nanti ya. Iya. Kayaknya sekian dulu mungkin Olive. Ada lagi nggak? Saya tutup kembali tirainya. Sudah. Ada lagi nggak? Tapi emang cukup ini tidak berbobot sih, daging ya. sih menurut aku. Nggak sih, bener. Apa daging? Ini aku nggak tahu sih istilah sekarang. Daging tuh maksudnya isinya tuh oke gitu. Miti tahu nggak? Miti itu daging. Iya, berdaging. Sorry aku nggak tahu bahasa dia. Jijik tadi aja ngomongin miti. Iya, maksudnya terima kasih Olive sudah mau sharing-sharing. Aku senang loh kalau disuruh sharing loh. Apalagi masalah kayak gini kan. Kayak aku tuh melewati masa muda tuh bukan hal yang mudah kan. Jadi aku mau ambil sesi lagi yang habis ini. Aku sangat suka ketika aku diminta untuk sharing nilai-nilai itu, aku happy karena kamu kan tahu sendiri aku zaman dulu juga suka sharing kan. Iya. Makanya dia menyambut baik setiap domba-domba kamu. Iya. Jadi aku tuh kalau aku suka kalau misalkan ada orang yang mau cerita, aku sambut dengan baik. Artinya tuh kalian dipercaya, geng, kalau mereka tuh mau cerita sama kalian. Iya, jangan sampai kalian kalau belum kalian dengar dia ngomong udah ngejudge, udah langsung ngejudge. Itulah sebelum jangan menghakimi orang itu. Iya, jangan menghakimi orang. Lihat aja bentukannya kayak ya ini tipe yang menghakimi, ini tipe yang menerima ya. Kita berbeda sekali. Jangan menghakimi karena mungkin kita juga nggak suka dihakimi orang. Iya, keren banget. Oke, terima kasih ya Olive untuk sharing-sharingnya. Semoga apa yang mungkin sedikit banyak yang kita sharing bermanfaat. Dan juga mohon support teman-teman ya. Jangan lupa untuk di subscribe, share ke semua teman-teman.
Anda. Oke. Bener kan? Ya. Dadah. Sudah nih, udah tadi gitu loh, aku Kesempatan ajarin lain. gitu dong. Iya, aku tuh biasanya gitu, cuma males aja gitu. Iya, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah 131 subscriber Timor. I know gold is not